Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Rengganis dari TI 4304 akan mempresentasikan produk domestik bruto. Latar belakang PDB adalah jumlah produksi baik barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada saat tertentu. PDB bisa dijadikan alat ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. PDB bisa dikatakan sebagai indikator ekonomi untuk mengukur jumlah total nilai produksi, di mana jumlah total ini dihasilkan oleh semua orang atau perusahaan, baik yang dimiliki oleh lokal atau asing di suatu negara. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dari data PDB inilah beberapa indikator ekonomi yang penting, yaitu yang pertama ada produk nasional bruto, yaitu PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Pendapatan neto itu sendiri merupakan pendapatan atas faktor produksi milik penduduk Indonesia yang diterima dari luar negeri, dikurangi dengan pendapatan yang sama milik penduduk asing yang diperoleh di Indonesia. Kedua, produk nasional neto atas dasar harga pasar, yaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Tiga, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi, yaitu produk nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Keempat, angka-angka per kapita, yaitu ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Konsumsi rumah tangga kuartal 2 tertekan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, konsumsi rumah tangga pada kuartal 2 berpotensi mengalami tekanan dibandingkan kuartal 1 yang tumbuh sebesar 2,8% year-on-year. Pasalnya, pada kuartal 2, yakni April hingga Mei 2020, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilaksanakan secara masif di berbagai daerah. Akibatnya, pengeluaran masyarakat di berbagai sektor seperti transportasi, pariwisata, hingga pembelian barang tahan lama, durable goods, seperti pakaian menjadi terhambat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia sebelum pandemi COVID-19 selalu berada atau mendekati kisaran 5%. Namun, kalau situasinya meningkat, ya tentu kita harus menerima dan konsekuensinya dari sisi ekonominya, terutama dari sisi dampak konsumsi yang tidak bisa terelakkan. Penurunan laju konsumsi disebabkan berkurangnya permintaan, seiring dibatasinya mobilitas manusia karena kebijakan PSBB. Namun, pengeluaran beberapa sektor konsumsi masih menunjukkan tren positif di tengah pandemi COVID-19, seperti konsumsi makanan dan minuman, hingga barang farmasi. Meski begitu, ia masih berharap sisi pertumbuhan ekonomi dan komponen konsumsi dapat meningkat. Apabila dimungkinkan terjadinya pelonggaran PSBB, maka akan membantu pertumbuhan konsumsi masyarakat. Namun, jika perkembangan kasus COVID-19 belum menunjukkan perbaikan, pemerintah harus tetap memperketat PSBB yang akan berdampak pada laju konsumsi masyarakat. Indonesia perlu mengadakan perbaikan di beberapa hal yang mampu menaikkan konsumsi rumah tangga di Indonesia, seperti yang pertama, menghidupkan kembali kemampuan ekonomi negara Indonesia dengan menambahkan anggaran stimulus saat ini. Yang kedua, mempelajari keadaan negara-negara tetangga kita agar pemerintah memberikan stimulus pada ekonomi dengan mengacu pada presentasi dari PDB. Yang ketiga, membuka pusat perbelanjaan dan rekreasi tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Keempat, memberikan fasilitas untuk rumah tangga yang memiliki keinginan konsumsi dengan pendapatan yang stabil. Dan yang terakhir, meningkatkan penetrasi bantuan sosial agar rumah tangga yang tidak mampu mendapatkan kepuasan konsumsi yang diinginkannya.
Kesimpulannya, PDB adalah nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dibuat dalam suatu negara selama periode tertentu. Saat ini, Indonesia sedang mengalami penurunan PDB. Maka dari itu, sebaiknya pemerintah dapat menambahkan anggaran stimulus untuk menghidupkan kembali kemampuan ekonomi negara dan meningkatkan kembali angka konsumsi rumah tangga, khususnya di saat pandemi seperti ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.